Saya sekarang bersama Ibu Profesor Nikmatul Huda, ya, yang salah seorang pakar hukum ketatanegaraan. Bu, saya ingin bertanya sebetulnya apa yang merisaukan Ibu sebagai pakar hukum tata negara terhadap pemilu dan demokrasi kita, Bu, yang sekarang ini? Oke, pertama kita harus melihat bahwa jujur adil dalam pemilu itu harga mati, gitu ya. Kalau kemudian presiden tidak bisa mengambil jarak terkait dengan penjagaan bahwa pemilu nanti akan jujur dan adil, itu orang nggak percaya bahwa nanti akan ada pemilu, gitu ya. Karena apa? Karena presiden memang sudah menginstruksikan ke bawahannya supaya ASN itu netral, tetapi kemudian dia juga membuat kebijakan bahwa kepala-kepala daerah yang sedang menjabat itu tidak perlu mundur. Nah, sehingga saya merasa bahwa ada akses yang bisa digunakan oleh para pejabat yang kebetulan beliau adalah presiden, itu adalah atasannya, untuk memenangkan kelompok tertentu. Kenapa? Karena perintah presiden itu konteksnya adalah perintah jabatan. Nah, kemudian salah satu dari pasangan calon ini adalah putranya. Nah, orang nggak percaya kalau kemudian presiden bisa menjaga diri untuk tidak ikut dalam bahasa beliau cawe-cawe tadi, yang itu kemudian oleh masyarakat atau publik dikhawatirkan akan merusak sistem demokrasi, karena kemudian yang harusnya bisa bersikap netral dan yang seharusnya bisa ikut mendorong supaya demokrasi itu berjalan lebih baik, justru akan mengkhawatirkan ketika kemudian presiden masuk ke arena yang seharusnya memang beliau sebagai negarawan menjaga posisi sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Itu disitulah letak yang strategis dari kedudukan Pak Jokowi sebagai presiden sekaligus kepala negara. Jadi memastikan bahwa pemilu itu akan berjalan dengan baik, tanpa ada intervensi, tanpa menggerakkan organisasi, katakanlah seperti yang dirilis oleh Tempo. Itu berarti kan hasil temuan Tempo antara TNI, Polri maupun Kejaksaan. Jadi presiden harus benar-benar bisa menjamin pemilu kita yang akan datang itu pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Baik, Bu, dari gonjang-ganjing sistem demokrasi, sistem undang-undang, ketatanegaraan, termasuk dimulai dari kasus MK, kemudian sekarang kalau Ibu melihat sebagai pakar hukum ketatanegaraan, itu bagian dari apa, Bu? Apakah itu melanggar hukum ketatanegaraan atau intervensi, atau malah semacam kreativitas dari ini untuk tujuan tertentu? Kalau dari sudut hukum ketatanegaraan, Bu? Oke. Ketika Almas Sakit Biru mengajukan permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, yang di situ didalilkan oleh Sakit Biru itu sebagai pemohon bukan untuk dia sebenarnya merasa bahwa itu pasal itu merugikan dia, tetapi dia ingin mempromosikan Gibran Rakabuming Raka itu sebagai wali kota Solo yang menurut dia sukses, supaya bisa ikut dalam pencapresan, ikut dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, kenapa harus Gibran? Karena dia merasa sebagai orang Solo, dia melihat prestasi dari wali kota Solo ini bagus. Nah, sehingga dalam konteks pasal 169 huruf Q itu dia minta supaya MK mengubah. Nah, di situ kemudian ketua MK itu kan kebetulan paman dari Gibran. Dalam konteks hukum itu ada azas nemo iudec in causa sua, bahwa hakim tidak boleh menyidangkan kemenangan perkara yang ada kaitannya dengan dirinya. Nah, sehingga harusnya ketika kasus itu masuk ke MK, harusnya ketua MK Pak Anwar Usman itu tidak ikut dalam penanganan perkara itu, karena sebelumnya juga ada permohonan, 6 permohonan sebelumnya semua kan ditolak, karena ini bukan ranahnya MK untuk mengubah pasal yang terkait dengan umur. Nah, tapi begitu dalam kasus permohonan perkara nomor 90 2023 itu kemudian ketua MK ikut menangani, bahkan ikut memutus, yang itu memenangkan si pemohon, dan
setelah selesainya keputusan itu kan terbukti digunakan nama Gibran itu oleh Pak Prabowo sebagai pasangan cawapresnya. Jadi menurut saya itu bukan satu hal yang berdiri sendiri, tapi ada saling terkait. Ada konspirasi, ada terkaitnya. Keterkaitan. Bu, pertanyaan saya, kalau Ibu menilai dari sistem demokrasi kita dalam tanda petik untuk pemilu 2024 ini, 2024 nanti itu, kalau dari 1 sampai 10, dari kalau dari 1 sampai dengan 10 itu nilainya berapa, Bu, demokrasi kita? Mungkin 7 ya. Oh, 7? Iya, artinya tidak buruk banget, tidak, tetapi tidak sehat juga, tapi tidak sehat gitu ya. Oh, Kenapa? jadi demokrasi kita tidak sehat? Iya, maksud Ibu? iya. Karena katakanlah saya melihat dari sejak 2019 gitu ya, sampai hari ini, kalau orang tata negara melihat dari sisi proses demokrasinya, kita bisa lihat misalnya proses pembentukan undang-undangnya begitu cepat. Kemudian baru 1 tahun misalnya undang-undang IKN sudah ditarik untuk direvisi. Undang-undang Cipta Kerja juga kemudian diuji di MK, dia juga cacat terbukti. Kemudian di 271 daerah Presiden mengangkat penjabat kepala daerah tanpa menggunakan pilkada dan tidak tanya pada wakil rakyat di daerah masing-masing. Nah, ini kan semua pelanggaran dari demokrasi. Di IKN itu tidak ada pilkada, tidak ada pileg untuk tingkat daerah, sehingga di sana elitis banget. Di sana yang dipilih hanya untuk DPR dan DPD. Nah, jadi masyarakat di wilayah IKN itu tidak punya wakil sebenarnya dalam konteks wakil di daerah. Nah, ini menurut saya juga pelanggaran demokrasi. Jadi kalau kita berikan judul demokrasi kita tidak sehat saat ini, itu bisa, Bu? Iya. Oke, terima kasih, Bu. Matur nuwun mriku.